malapetaka langit Han Yisuan akan segera tiba. Keselamatan dunia dewa bergantung padamu. Bergantung padaku. Apa hubungannya denganku? Hah? Bajingan-bajingan geng naga hitam, cepat keluar temui kakek. Siapa yang cari mati? Berani masuk ke wilayah Master Kun dan membuat keributan. Siapa yang cari mati? Berani datang ke wilayah Master Kun dan membuat keributan. Jadi, kamu pemimpin geng naga hitam. Benar, akulah Master Kun. Aku datang mewakili grup Tiansheng untuk meminta tanda tanganmu atas administrasi pelabuhan Haitian. Hahaha, bocah. Apa grup Tiansheng mengirimmu ke sini untuk mati? HMPH. Tapi, tahu tidak, sudah lama aku tidak membunuh orang dari Tiansheng. Sial, aku benar-benar merindukannya. Aargh. Bunuh dia, cepat bunuh dia untukku. Aargh, jangan sok misterius di sini. Kalau berani, keluar dan lawan aku 1 lawan 1. Aku di atas langit. Haha. Hahaha. Sudah kubilang, aku datang mewakili grup Tiansheng untuk meminta tanda tanganmu atas pelabuhan Haitian. Aku tanda tangan, asalkan kau melepaskanku. Aku akan tanda tangan, ya kan, Leo? Apa kau kenal semua kelompok yang ada di daftar ini? Anda telah mengambil semua tugas dari grup Tiansheng. Orang lain mungkin tidak bisa, tapi Anda tentu saja bisa. Kalau Anda tidak keberatan, bagaimana kalau biar saya yang bantu Anda menyelesaikan tugas-tugas ini? Ambil ini. Ini akan menjamin kemenangan mutlakmu. Baik, semuanya, ayo berangkat. Kita selesaikan tugas untuk bos. Ya. Sudah waktunya pergi ke Tiansheng untuk menagih upah. Taruhan ditutup. Ayo, pasang taruhan. Benar, anak yang bernama Han Yisuan itu, sepertinya sudah mau sampai di markas geng naga hitam. Gue hari ini bandar besarnya di sini. Dalam 1 menit, di layar besar ini akan muncul tulisan misi gagal. 4 kata besar. Gue hari ini akan menang besar. Hahaha. Anak ini sedang bermimpi di siang bolong. Cuma modal nekat mau mendekati Nona Lin. Benar-benar tidak tahu diri. Lin Qingqiu saja tidak melirik tuan muda sepertiku. Masa mau sama anjing seperti dia? Kalaupun dia mati, itu memang pantas dia dapatkan. Anak itu mati juga tidak akan ada yang peduli. Provinsi Nan ini akan ramai lagi gara-gara dia. Hahaha. Hahaha. Apa yang sedang mereka lakukan? Pak Li, mereka sedang bertaruh. Berapa menit Han Yisuan bisa bertahan melawan anak buah geng naga hitam? Lain kali kalau bertemu orang yang hanya cari perhatian seperti ini, yang kelihatannya tidak mungkin bisa menyelesaikan misi, langsung usir saja. Suruh mereka semua bubar. Ribut-ribut seperti ini, tidak pantas sekali. Misi peringkat ke-10 telah selesai. Orang itu pasti sudah mati. Misi peringkat ke-10. Misi peringkat ke-10, Tuan Han Yisuan. Ternyata cuma misi peringkat ke-10 saja. Peringkat ke-9, Tuan Han Yisuan, telah berhasil diselesaikan. Peringkat ke-8, Tuan Han Yisuan, telah berhasil diselesaikan. Peringkat ke-7, peringkat ke-7, peringkat 10. Kedua, ketiga. Bagaimana mungkin, ini ada 10 misi. Itu geng naga hitam, loh.
ini bakal jadi gempar. Han Yusuan. Sebenarnya dia itu siapa? Ya Tuhan, jangan-jangan tadi aku melayani seorang dewa. Han Yusuan. Mungkinkah dia dari grup Emgran, yang tahu hubunganku dengan Han Yusuan, lalu sengaja pakai nama Han Yusuan untuk menarik perhatianku? Aku tahu, pasti orang penting dari grup Emgran itu. Dia cemburu pada Anda, merasa tidak senang, tapi tidak tega membuat Anda marah. Jadi, dia pakai cara ini untuk menyenangkan Anda. Sekretaris Chao, kirimkan undangan dariku. Aku mau makan malam dengannya. Baik, baik, akan segera saya atur. Presdirlin, kami punya ekspektasi sangat tinggi untuk makan malam hari ini. Kalian harus mengerjakannya dengan serius dan teliti. Anda tenang saja. Ini adalah jamuan makan malam dengan standar tertinggi yang kami siapkan. Han Yusuan, sedang apa kamu di sini? Han Yusuan, hebat juga kamu. Ya, ngapain kamu datang ke sini? Bukannya kalian yang mengundangku. Hah? Han Yusuan, menyamar sebagai orang terhormat itu. Memangnya kamu pantas? Kamu itu siapa? Saya dan Presdirlin tahu betul. Kamu baru sadar, jadi kamu belum tahu, kan? Presdirlin, kami sudah menceraikanmu. Kalian tidak punya hubungan apa-apa lagi. Cepat pergi sana. Maksudmu, hadiah yang disodorkan saat aku masih koma itu. Kamu koma selama 5 tahun. Dunia di luar sudah banyak berubah. Presdirlin, kami hanya butuh waktu 5 tahun untuk membawa grup Tiansheng yang diambang kehancuran menjadi penguasa dunia bisnis di Provinsi Selatan. Kekayaannya sudah lebih dari 100 juta. Kalian sudah tidak selevel lagi. Kamu sama sekali tidak pantas untuk Presdirlin kami. Haha, aku tidak pantas untuknya. Benar. Aku tahu kamu tidak terima, tapi orang harus tahu diri. Kemampuan dan kecantikan Presdirlin kami adalah kartu asnya. Masa depannya tidak terbatas. Sedangkan kamu, hanyalah pecundang yang tidak punya harapan. Tak berguna. Jangan ukur kemampuanku dengan sudut pandangmu yang sempit itu. Kamu tidak akan bisa membayangkannya. Hahaha, aku tidak bisa membayangkannya. Jangan-jangan kamu ini orang besar yang terpandang. Jangan besar kepala, deh. Cepat pergi dari sini sebelum Presdirlin kami datang. Biar Lin Qingqiu saja yang mengatakannya sendiri. Apa maksudmu? Hah, kamu mau terus menempel pada Presdirlin kami, supaya bisa merusak pertemuan beliau dengan tamu pentingnya, kan? Kamu benar-benar hina sekali, dengan terang-terangan memasang harga untuk dirimu sendiri. Bukannya malu, malah merasa bangga. Sebenarnya siapa yang lebih hina? Han Yujuan. Apa hakmu untuk menilaiku? Wah. Presdirlin yang agung akhirnya sudi juga menemui orang tak berguna ini. Bagaimana kelihatannya? HM. Sepertinya kamu memang tidak pernah berusaha untuk menyenangkanku. Kalau saja aku muncul di jalanan sekarang. Kamu tidak perlu menyindirku seperti itu. Kamu koma selama 5 tahun. Semuanya sudah berubah. Level kita sudah berbeda. Kalaupun kujelaskan, kamu tidak akan mengerti. Aku akan memberimu sejumlah uang kompensasi. Ambil uangnya, lalu pergilah. Kamu juga sudah tertular sifat buruk orang-orang berkuasa. Belajar mendepak orang dengan uang. Bukankah dulu kamu sendiri yang bilang? Ingat baik-baik, kalau kamu terus-menerus menggangguku seperti ini, selain membuatku semakin muak padamu, tidak akan ada gunanya sama sekali. Di dalam kartu ini ada 2 juta. Pergilah mulai malam ini. Aku tidak butuh. Apa pernikahan kita bisa dinilai dengan uang? Kamu koma selama beberapa tahun, tapi seleramu malah jadi besar sekali. Kalau kamu mau lebih, bilang saja langsung. Akan kupenuhi semampuku. Kamu. Apa uang sebegitu pentingnya di matamu? Orang yang tidak berguna sepertimu. Kamu sama sekali nggak pantas bicara soal kekuasaan denganku. Aku kira kamu tulus. Aku sempat berpikir mungkin kamu dipaksa orang tuamu. Juga sempat berpikir mungkin kamu nggak tahu apa-apa. Makanya begitu sadar, aku langsung datang mencarimu. Tapi aku nggak pernah menyangka kamu ternyata begitu gila kekuasaan. Sampai buru-buru mencampakkanku. Pernikahan kita di matamu sama sekali nggak ada harganya. Yang kamu sebut perasaan itu nggak pernah aku butuhkan. Yang aku inginkan, kamu nggak akan mampu memberikannya. Kamu tahu dari mana aku nggak mampu. Apa kamu pernah berpikir, kalau bukan karena aku dan hanya mengandalkan dirimu sendiri, 5 tahun yang lalu grup Tiansheng pasti sudah bangkrut. Apa kamu pernah berpikir kekayaan melimpah grup Tiansheng? Itu semua berkat aku, demi mempertahankanku.
Kata-kata tak tahu malu seperti ini pun bisa keluar dari mulutmu. Hebat sekali kamu sekarang. Aku sudah nggak mau bicara lagi denganmu. Aku cuma ingin kamu mengerti. Dua orang yang status dan kedudukannya berbeda jauh. Mana mungkin bisa bersama? Masalah ini memang pernah aku pikirkan. Aku pikir dengan menyembunyikan identitasku, itu sudah cukup menunjukkan ketulusanku. Lin Qingqiu, kamu benar-benar hebat ya menjelaskannya padaku. Urus saja dirimu sendiri. Kuharap Han Yusuan. Coba kamu lihat tempat ini. Lihat aku. Lalu lihat dirimu sendiri. Jangan berhayal lagi. Kita sudah tidak selevel lagi. Sekarang, bahkan untuk menemuiku saja, kamu harus pakai cara licik seperti ini. Kamu dan aku pada dasarnya hanyalah aku. Rasanya nggak ada alasan apapun yang bisa membuatku menyesal. Nggak usah banggakan dirimu sendiri, deh. Kamu itu cuma pecundang nggak berguna yang terus menempel pada Presdir Lin. Memangnya kamu siapa berani-beraninya mengaku sebagai tamu terhormat Presdir Lin kami? Bohong nggak tahu malu seperti itu bisa-bisanya kamu ucapkan. Aku benar-benar nggak habis pikir. Sepertinya kamu memang tidak butuh kartu ini. Dengan muka tebalmu itu, kamu bisa bertahan hidup di dunia ini. Jangan rusak suasana hatiku yang sedang bagus. Lin Qingqiu, kamu yakin mau mengusirku? Baik. Kalau begitu, kembalikan pusaka keluarga yang kuberikan untuk istriku. Kembalikan padaku barang yang sudah diberikan padaku. Mana mungkin diminta kembali? Haha. Aku yang tidak berguna ini dan menjijikkan ini. Hah? Orang yang seambisius kamu. Sepertinya dari awal memang tidak niat menikahiku. Tapi untuk mendekati dia, kan? Cukup, Han Yusuan. Aku tidak menyangka kamu sebusuk ini. Jangan samakan aku dengan pikiran licikmu itu. Aku sudah mencari tahu semuanya. Dulu kamu itu hanya kebetulan menolong pimpinan grup di Hao. Makanya kamu bisa dapat cincin ini, kan? Beliau sudah lama melupakanmu. Cincin ini hanya akan berharga kalau ada di tanganku. Itu cuma omong kosong. Kamu jelas-jelas bisa diakui karena cincin ini. Grup di Hao. Kamu masih berani bilang kesuksesanmu sekarang tidak ada hubungannya denganku. Bisa mendapat pengakuan dari pimpinan grup di Hao. Itu semua karena kemampuan Bulin. Han Yusuan, sekalipun kamu memegang cincin giok ini, kamu tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Biar ku kasih tahu, besok, pimpinan grup di Hao akan mengadakan jamuan bisnis di Provinsi Nan. Di jamuan itu, beliau akan melamarku. Pimpinan grup di Hao. Beliau itu orang yang sangat luar biasa. Tidak sebanding dengan orang sepertimu. Pimpinan grup di Hao. Haha. Orang yang bahkan belum pernah kamu temui. Seenaknya saja mau kamu nikahi. Sebenarnya yang mau kamu nikahi itu orang atau ayam. Diam. Keadaanku bukan urusanmu. Dengan wawasan sepertimu, seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah bisa melihat setinggi apa levelku. Nantinya, aku ditakdirkan untuk bersantai di puncak kejayaan. Sementara kamu hanya bisa mendekam di rumah, dan hanya bisa melihatku dari televisi. Kepentingan grup di Hao. Aku yakin kamu paham. Aku tidak mau kamu merusak rencanaku. Mengingat pernikahan kita yang sudah 8 tahun. Halo, Presdir Lin. Oh, kamu masih ingat hubungan kita. Lin Qingqiu. Ah, aku pergi. Tamu terhormatmu yang katanya penting itu tidak akan datang. Begitu mendengar nama besar pimpinan grup di Hao, dia langsung lari ketakutan. Presdir Lin. Jangan marah karena pecundang seperti dia. Grup Tiansheng kita sebentar lagi akan meroket. Anda jangan sampai berbaik hati lagi. Sudah 3 jam, kenapa belum datang juga? Jangan-jangan tamu terhormat itu melihat Han Yusuan marah, lalu pergi. Sial sekali. Setiap kali bertemu dia, selalu saja sial. Presdir Lin, biar saya beri dia pelajaran sekarang juga. Tidak perlu. Anggap saja orang itu tidak pernah ada. Saya takut dia tidak kapok. Lalu datang lagi merusak rencana Anda. Jaga dirimu. Bocah, jadi kamu yang bikin nyonya pimpinan kami kesal? Ya, Lin Qingqiu yang menyuruh kalian. Tentu saja. Patahkan kedua kakimu sendiri, maka kami akan ampuni nyawamu. Caranya benar-benar kejam. Pergi dari sini kalau tidak mau mati. Hahaha, dasar bocah. Kamu ini bodoh beneran atau pura-pura bodoh? Saudara-saudara, serang, habisi dia.
Hia, hia. Hia, hia. Ah. Kamu beruntung aku sedang tidak ingin membantai orang. Bocah, beraninya kamu melawan. Kamu tahu siapa bosku? Bosku itu orang dari grup Imperial. Kalau menyinggung grup Imperial, nyawamu tidak akan selamat malam ini. Oh, iya. Sombong sekali bicaramu. Lepaskan dia, bos sudah datang. Habislah kamu, cepat lepaskan aku. Jadi, kamu bosnya. Kamu orang dari grup Imperial. Karena kamu sudah tahu siapa aku, lebih baik kamu lepaskan anak buahku. Dengan begitu, mayatmu akan kubiarkan utuh. Hei. Bocah. Kamu itu cuma badut rendahan. Kamu pikir kamu bisa memancing amarahku? Kamu tidak pantas. Sepertinya kamu tidak tahu kapan harus diam. Dia adalah orang yang bisa menentukan hidup matimu. Hanya dengan satu embusan napas. Seseorang yang tidak bisa dibayangkan oleh orang rendahan sepertimu. Aku bisa memaklumi ketidaktahuanmu. Tapi sepertinya kamu benar-benar ingin cari mati. Apa begini cara Qin Dong Sue mengajarimu? Tutup mulutmu. Kamu itu siapa? Beraninya menyebut nama Presdirkin kami begitu saja. 3 menit. 3 menit. Dalam 3 menit, datang temui aku di Istana Langit Puncak Awan. Kalau terlambat, kamu mengundurkan diri saja. Bocah, kalau kamu hanya menyinggungku, itu masih tidak apa-apa. Dia itu Tuan Qin, orang kepercayaan dari pimpinan grup Imperial. Dia orang kepercayaan pimpinan kita. Kekuasaannya sangat besar. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Jangankan di kota Nan yang kecil ini. Bahkan di ibu kota sekalipun. Posisinya ada di atas ribuan orang. Mana mungkin orang sepertinya bisa kamu panggil hanya dengan satu telepon. Bahkan menyuruhnya mengundurkan diri. Aku tidak percaya. Biar aku yang habisi kamu sekarang. Cao Tianjun, berani sekali kamu. Mener Qin. Qin Dong Sue menghadap Direktur Utama. Direktur Utama. Sampah, kamu dipecat. Pulang dan bilang pada bapakmu. Dia punya anak yang sangat bodoh. Keluarga Cao, coret dari daftar ibu kota. Aku serahkan grup di Hao ini padamu. Dan begini caramu mengurusnya. Direktur Utama, mohon hukum saya. Kalau sampai ada lain kali, kurasa grup di Hao ini juga harus ganti pengurus. Direktur Utama, dulu, Anda memerintahkan kami untuk tidak menghubungi Anda selama 5 tahun. Sekarang, masa 5 tahun itu telah berakhir. Sesuai perintah Anda, saya sudah memberitahu istri Anda, Lin Qingqiu, bahwa di pesta besok, statusnya sebagai nyonya Direktur Utama akan diumumkan. Mana mungkin. Dulu, di bawah pengelolaan Lin Qingqiu, grup Tianxiang hampir bangkrut. Dia bisa bangkit sepenuhnya karena suntikan dana dari grup di Hao. Dia itu penakut dan tidak berani mengambil risiko. Visinya pendek, meskipun sudah didukung grup di Hao selama 5 tahun penuh. Kekayaannya baru menyentuh 1 miliar. Intinya, semua yang dimiliki grup Tianxiang itu adalah pemberian Anda. Beraninya dia menceraikan Anda. Sudah, jangan dibahas lagi. Semuanya sudah berlalu. Pesta besok sudah saya umumkan ke seluruh kota. Kalau dibatalkan mendadak, tidak perlu dibatalkan. Lanjutkan saja seperti biasa. Bukankah Anda dan justru karena itu harus tetap dilanjutkan. Aku masih menung. Ibunya Han Yusuan, Jiang Dong. Siapa yang kamu panggil ibu? Anak perempuanku sudah bercerai denganmu. Untung saja anakku sudah bersiap-siap. Benar dugaanku, kamu datang ke pesta ini untuk mengacau. Hari ini ada aku di sini. Pak Han datang bukan untuk mencari Lin Qingqiu. Memangnya kamu punya hak untuk bicara. Perempuan tidak tahu malu yang ikut laki-laki tanpa status. Benar-benar murahan. Han Yusuan, kamu baru saja akan bercerai dari putriku. Urusannya saja bahkan belum selesai. Sekarang kamu sudah membawa perempuan jalang ini. Kamu ini punya malu atau tidak? Jin Qiu, pantas saja dia mau menceraikanmu. Aku, Han Yusuan, selama 8 tahun ini, tidak pernah melakukan kesalahan padamu, Jin Qiu.
tidak pernah bersalah pada pamanmu. Cih, kalau kamu tidak melakukan hal yang memalukan, mana mungkin dia mau menceraikanmu? Bu, lupakan saja masalah ini. HMPH. Han Yusuan, kamu koma selama 5 tahun. Semua biaya pengobatannya dibayar oleh putriku. Totalnya 350.000. Kalau hari ini kamu kembalikan uang itu, kami tidak akan mempermasalahkannya lagi. 350.000. Yang kuberikan padanya ribuan bahkan puluhan ribu kali lipat dari itu. HMPH. Han Yusuan, kamu itu sampah yang tidak punya uang sepeser pun. Hari ini, kalau kamu tidak mau membayar utangmu, lebih baik kamu lunasi semua utangmu padanya. Aku sarankan kamu menurut saja. Kalau tidak, ada 100 cara untuk membuatmu mati dan lenyap dari dunia ini. Aduh, Bu. Tanganku patah. Oh, bagus ya, dasar sampah. Sudah utang tidak mau bayar. Sekarang malah berani melukai orang. Tunggu saja sampai putriku datang. Habislah riwayatmu. Benar? Kalau kakakku datang, habislah kamu. Baiklah kalau begitu. Han Yusuan, kamu sudah keterlaluan. Kemarin kamu membuatku melewatkan pertemuan dengan nona terhormat dari grup di Hao. Hari ini, kamu berani-beraninya melukai keluargaku. Hanya karena aku menceraikanmu. Kamu balas dendam padaku dengan cara serendah ini. Aku tidak menyangka kamu orang yang begitu kejam dan hina. Aku benar-benar sangat membencimu. Sebelum kamu menuduh sembarangan, bisakah kamu cari tahu dulu duduk perkaranya? Bagaimanapun juga, ibuku itu orang tua. Kamu main tangan, itu sudah pasti salah. Didikan keluarga Lin kalian benar-benar membuka mataku. Kamu ini. Nak, cepat suruh dia bayar utangnya. Kalau hari ini dia tidak bisa bayar, jebloskan saja dia ke penjara. Benar. Uang apa? Dia sakit dan dirawat di rumah sakit selama 5 tahun. Total biayanya 350.000. Sekarang karena dia sudah sadar, suruh saja dia bayar utangnya. Lin Qingqiu, utangmu padaku bukan hanya sekadar uang, tapi juga nyawa. Awalnya aku tidak mau berhitungan denganmu, tapi karena kalian mau membuat perhitungan. Kalau begitu hari ini kita selesaikan semuanya. Kamu terlalu baik untuknya. Nah, si Han Yusuan ini, berani-beraninya dia membawa pelakor itu, dan pamer di depanmu. Kita tidak boleh melepaskannya begitu saja. Bukannya aku sudah bilang jangan datang ke sini. Kalian cepat pergi dari sini. Tentu saja ibu harus datang. Hari ini putriku akan menjadi istri direktur utama. Bahkan aku juga akan meminta direktur utama grup di Hao untuk memberiku jabatan manajer umum. Han Yusuan, kamu benar-benar berani masuk ke sini. Pesta ini diadakan oleh grup di Hao. Yang datang hari ini, semuanya adalah kalangan elit papan atas dari Provinsi Selatan. Dulu, dengan statusmu sebagai suami Lin Qingqiu, para elit ini masih mau memandangmu. Tapi sekarang, kamu itu cuma sampah yang tidak ada gunanya. Kerjaanmu hanya diejek dan dihina orang. Apa urusannya denganmu? Kalau sampai terjadi apa-apa denganmu, Yu juga akan ikut menanggung malu. Apa kamu sengaja ingin merusak pernikahanku dengan direktur utama grup di Hao? Kak Li, kamu belum pantas menjadi istri direktur. Oh ya, katanya kamu istri yang baik. Kita benar-benar kekurangan wanita berbakat. Ya, kamu pikir aku, wanita tua ini, tidak tahu apa maumu. Aku sudah lebih banyak makan asam garam kehidupan daripadamu. Kamu mau menipu putriku. Kamu hanya ingin merusak pernikahan putriku yang bagus ini, lalu memohon padanya untuk rujuk denganmu. Aku peringatkan kamu, jangan harap, kamu tahu tidak sedang bicara dengan siapa. Dasar rubah genit, beraninya kamu membentakku. Hai, cantik. Kamu lumayan juga, ya, sayang sekali kamu malah bersama cowok tidak berguna ini. Bagaimana kalau ikut sama abang saja, Nona? Saya tidak tahu apa yang dijanjikan Han Yusuan kepadamu, sampai kamu mau menemaninya seperti ini. Tapi jujur saja, dia itu benar-benar pria benalu. Dia koma selama 5 tahun dan baru saja sadar. Kalau bukan karena saya, mungkin uang untuk makan pun dia tidak punya. Pria macam dia, sudah tidak punya uang, tidak punya kuasa, dan omong besar pula. Dia sama sekali tidak bisa memberimu apa-apa. Saya sarankan sebaiknya kamu menjauh darinya.
Aneh sekali orang ini. Seharusnya kamu memberiku penjelasan, kan? Nona Lin, kita sudah bercerai. Penjelasan apa lagi yang harus kuberikan padamu? Putriku, ibu sudah bilang dari dulu, dia itu bukan orang baik. Menikah dengannya itu hanya membuang-buang 8 tahun masa mudamu. Aduh, coba saja, kalau bukan karena dia yang menjadi beban, Anda kan sudah sukses sejak lama. Presdir Lin. Ini lagi ngobrol sama siapa? Oh, seorang teman yang urus. Dengar-dengar, hubungan Presdir Lin dengan pimpinan grup di HO itu istimewa. Presdir Lin masih sangat muda tapi sudah sehebat ini. Wah, kalau begini kita semua lewat. Hahaha, panutan. Kedepannya, kami semua masih sangat mengharapkan bimbingan dari Anda. Anda bertiga terlalu berlebihan. Kami tadi. Presdir Lin, sepertinya kalian tadi ada sedikit perselisihan. Orang ini. Ah, dia. Dia ini cuma salah satu orang yang mengejar-ngejar putri saya. Padahal putri saya itu akan menikah dengan pimpinan grup di HAO. Mana mungkin dia ada hubungan dengan orang rendahan seperti ini. Dasar tidak tahu malu, nekat datang ke sini. Hahaha. Urusan Presdir Lin, itu urusan saya juga. Serahkan bocah ini ke saya. Biar saya yang bereskan. Cuma badut rendahan. Berani-beraninya kamu sesumbar di hadapanku. Dasar cari mati. Saya, yang geping, sudah puluhan tahun merajai dunia preman. Kamu orang pertama yang berani menantang saya. Hansing, cepat minta maaf pada Pak Yang. Atau aku juga tidak akan melepaskanmu. Demi menghormati Presdir Lin. Kalau kamu sekarang berlutut memohon ampun, lalu merangkak keluar dari aula ini, aku bisa pertimbangkan untuk mengampunimu. Aku ditakdirkan untuk meninggalkan keluarga Nan dan mendunia. Tapi kamu beda. Kamu sudah menyinggung Pak Yang. Kamu tidak akan hidup melewati malam ini. Kamu ini cari penyakit sendiri, kan? Malam ini semua orang penting di Nan Show berkumpul. Para pejabat dan orang terhormat ada di sini. Kamu yang cuma sampah ini nekat menerobos masuk. Itu sama saja dengan cari mati. Kakakku menyuruhmu minta maaf. Itu berarti dia memberimu kesempatan untuk selamat. Sayang sekali. Kamu tidak tahu diuntung. Aku tidak butuh dia untuk menemaniku. Soal orang baik, kamu bisa tanyakan saja pada Laskar Jin Pao. Perjamuan malam ini, kalau aku tidak datang, apa mereka berani memulainya? Hahaha. Hebat. Hebat sekali kamu. Kamu ini benar-benar lancang. Berani-beraninya merebut wanita dari direktur utama grup di HAO. Nyalimu memang luar biasa. Sayang sekali, kekuatanmu memang hebat, tapi kamu terlalu bodoh. Di acara seperti ini kamu masih saja sombong dan angkuh. Dasar cari mati. Berani menyinggung grup di HAO, hari ini, Presdir dan direktur utama grup di HAO akan hadir di aula perjamuan kita. Sekarang juga, berlututlah di depan pintu aula. Kau menyuruhku berlutut. Aku rasa, kamu tidak punya hak. Kepala keluarga yang tidak punya hak. Bagaimana kalau ditambah keluarga Cao kami? Masih belum cukup menarik. Ditambah lagi dengan keluarga Shen kalian. Cukup. Masih jauh dari cukup. Han Zisuan. Ketiga orang ini mewakili kekuasaan tertinggi di Provinsi Nan. Satu kata dari mereka bisa menghancurkan seluruh hidupmu. Apa kamu benar-benar mau cari masalah besar? Lalu kenapa? Minta maaf. Cepat minta maaf pada mereka. Minta maaf. Sudah kubilang. Mereka tidak pantas. Dia cari mati. Kenapa kamu peduli padanya? Kalau dia terus membuat onar seperti ini, begitu orang lain tahu. Model hubungan kita, bahkan aku pun akan terseret seumur hidup. Kalau begitu, ditambah lagi. Benar, setelah malam ini, kakakku akan menikah dengan pimpinan grup di HAO. Saat itu tiba, keluarga Lin kita bisa langsung meroket ke puncak berkat dia. Selamat untuk kita semua. Sekarang, jalan. Kalau pernikahan ini berhasil, keluarga Lin bakal ada di puncak kejayaan. Kalau keluarga Lin berhasil menggaet orang itu, sepertinya di masa depan mereka akan menguasai seluruh Nanxiang. Benar-benar tak terbendung. Hahaha.
Memangnya keluarga Lin kalian itu siapa? Aku tahu saat ini. Semua yang ada di sini merasa terhormat kalau bisa menjatuhkanku. Sayang sekali. Sini. Jalan. Hahaha. Di seluruh provinsi selatan yang luasnya 2.840.000 km persegi ini, kamu satu-satunya orang yang berani menantang para penguasa. Karena kamu ingin memusuhi seluruh provinsi selatan. Baiklah, aku akan kabulkan keberanianmu itu. Bawa dia, Han Yusuan. Kamu benar-benar sudah tidak tertolong lagi. Patahkan dulu kakinya. Aku mau lihat orang yang mau memusuhi seluruh provinsi selatan ini. Seberapa keras tulangnya. Coba saja kalau ada yang berani menyentuhnya. Beraninya kalian lancang. Apa kalian tahu siapa dia? Dia siapa? Kenapa belum mundur? Tunggu. Nona. Kamu mau melindunginya. Itu bukan urusanmu. Yang seharusnya kamu lakukan sekarang adalah mengkhawatirkan anak cucumu dan akhir dari garis keturunan keluarga Yang. Kalau aku tidak salah dengar, maksudmu, kalau aku tidak segera minta maaf padanya, dia bisa saja menghancurkan seluruh keluarga Yangku. Tidak, sudah tidak bisa berpura-pura lagi. Ya, omong besarmu banyak sekali, tapi begitu harus bertindak, langsung ciut. Dasar pengecut, Pak Yang ini, entah aktor dari mana yang kau sewa. Sialnya, aktingnya malah bikin kecanduan. Hahaha. Sekarang, berlutut dan minta maaf padaku. Ini belum terlambat. Maksudku adalah, harus dihancurkan. Dan tidak perlu menunggu orang pentingmu itu turun tangan. Sombong sekali bicaramu. Jangankan malam ini, keluarga Linku akan segera terhubung dengan sosok paling berkuasa itu. Kami akan meroket dalam sekejap. Grup Tianshou milik kakakku saja sudah jauh di atas kalian semua. Belum lagi para murid lain yang ada di sini. Mereka semua sudah berkuasa di Provinsi Selatan selama ratusan tahun. Hanya mengandalkan kalian. Kalau kalian tidak punya identitas hebat yang bisa mengguncang dunia, hanya dengan dia, mau menghancurkan keluarga Linku. Atas dasar apa? Hanya karena mulutnya yang tidak tahu diri itu. Kamu berani memukulku. Sudah kupukul. Memangnya kenapa? Tapi kalian cukup dengan ucapan saja sudah bisa menghancurkan keluarga Lin Mu. Beritahu penanggung jawab grup GHO di Provinsi Selatan. Baik, segera laksanakan. Tak kusangka keberuntunganku datang hari ini. Ketua dan Presdirkin akan datang langsung ke cabang kecilku ini. Kerja kerasku seumur hidup tidak akan sia-sia. Setelah perjamuan malam ini, kalau aku bisa mendapat perhatian dari tuan besar itu, aku, Wan Silin, juga bisa meroket. Pak Wan, Anda benar-benar diberkati keberuntungan. Hahaha, benar. Kalau begitu, Ketua dan Presdirkin adalah bintang keberuntunganku. Mereka juga seharusnya sebentar lagi tiba. Wan Fumin, saya beri kamu waktu 3 menit untuk sampai di lokasi pesta. Kalau dalam 3 menit saya tidak melihatmu, kita tidak perlu bertemu lagi selamanya. Sudah sampai, kenapa tidak ada satu orang pun yang memberitahuku? Sekumpulan orang tidak berguna. Kalau sampai terjadi sesuatu hari ini, kalian semua akan mati. Kalau dalam 3 menit saya tidak melihatmu, kita tidak perlu bertemu lagi selamanya. Sudah diinformasikan. Bagus. Hahaha. Kamu pikir Presiden Wan itu orang seperti apa? Dia itu salah satu dari 3 keluarga paling berpengaruh di seluruh provinsi selatan. Sosok yang bahkan tidak bisa kalian tandingi. Itu semua karena di belakangnya ada keluarga Di Hao. Memangnya kalian itu siapa? Berani-beraninya menyuruh dia datang dalam 3 menit. Han Yusuan, tadinya aku ingin mengantarmu pergi. Sayang sekali, kamu cari mati sendiri. Pesta akan segera dimulai. Kalau dia terus membuat keributan, dan pimpinan sampai tahu, kita pasti akan kena imbasnya. Han Yusuan, apa kamu belum puas juga? Apa kamu tidak sadar? Situasinya sudah jadi separah apa? Apa kamu baru puas kalau semuanya sudah tidak bisa diperbaiki lagi? Tidak. Haha, kamu tahu apa yang tidak bisa diperbaiki lagi? Pernikahanmu yang hebat itu.
Pernikahanmu yang hebat itu. Ya, kamu tahu betul betapa pentingnya masalah ini bagiku dan bagi keluarga Lin. Lagi pula, kalau kamu terus berbuat onar, nyawamu juga bisa melayang. Iya, penting sekali. Sangat penting. Sampai kamu bisa menganggap hubungan kita selama 8 tahun ini tidak ada artinya. Lin Qianqiu, kamu sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya telah kamu sia-siakan. Soal nyawaku. Malam ini aku akan tetap berdiri di sini. Aku ingin lihat siapa yang berani mengambilnya. Sombong sekali. Bocah, berani-beraninya kamu bicara sombong. Di hadapan kami. Kamu dan yang kalian sebut senioritas itu. Di mataku tidak lebih dari sampah. Brengsek. Kamu pikir kamu siapa? Kamu benar-benar merasa bisa menguasai semua orang di sini. Identitasnya. Aku tidak pantas mengomentarinya. Kamu benar. Di perjamuan hari ini, aku sudah melihat semua yang ada di sini. Kemampuan kalian hanya selevel semut. Benar-benar tidak tahu aturan. Kemari. Lihat gayanya yang membual seolah takut terlihat pengecut. Dia pasti sudah berlatih berkali-kali secara diam-diam. Demi pertunjukan malam ini, dia benar-benar berusaha keras. Kalau begitu, aku akan menonton dengan saksama. Apa? Dan juga kamu. Sayang sekali, padahal kamu termasuk wanita cantik yang langka. Mengikutinya sama saja cari mati. Kamulah yang tidak tahu diri. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Nona, sepertinya kamu benar-benar sudah tertipu habis-habisan olehnya. Dia itu hanyalah seorang pecundang tak berguna yang diusir oleh kakakku. Baik dari segi kekayaan, kemampuan, kekuasaan, ataupun status. Dia tidak punya apa-apa. Bahkan martabat pun tidak punya. Dia itu bajingan sampah. Diam. Apa yang grup di HO tahu? Aku khawatir mereka sudah tahu semua tentang hubunganmu dengan pecundang ini, dan sudah menyelidikinya sampai tuntas. Sekarang, daripada kita menyembunyikannya, lebih baik kita beberkan saja secara terang-terangan. Lagi pula, orang yang jeli pasti langsung tahu kalau pecundang ini hanyalah sampah. Benar. Direktur itu tahu putriku sudah menikah, tapi masih saja mengejarnya. Itu artinya putriku memang hebat. Kalau kamu ingin bertindak semena-mena, kalau bisa menarik perhatianku di pesta ini, barulah kamu pantas. Aku tidak akan rujuk denganmu. Tidak ada kemungkinan sedikit pun. Kamu paham, kan? Sebaiknya kamu berkemas sekarang selagi masih ada waktu. Siapa bilang aku mau rujuk denganmu? HMPH. Memangnya perlu ditanya lagi. Kamu itu pecundang. Tidak punya apa-apa. Setelah meninggalkan keluarga Lin, memangnya masih ada tempat untukmu. Makanya kamu tidak terima diusir dari keluarga Lin. Kamu berhayal dengan cara bertindak seenaknya. Untuk membuktikan kalau kamu itu berharga. Sayang sekali, ya, Mojie sudah lama sadar. Kalau kamu itu memang payah dan tidak bisa diharapkan. Lagi pula, ada orang sehebat dari grup di HO yang mengejar Mojie. Rencana busukmu itu sudah pasti akan gagal. Aku rasa kamu juga sudah sadar akan hal ini, kan? Makanya kamu bertindak seenaknya di pesta ini. Kamu tidak rela melihat kakakku akan segera menikah dengan presidir grup di HO. Kamu mau menghancurkan pernikahan ini. Kalau tidak bisa memilikinya, lebih baik dihancurkan saja. Begitu. Hahaha. Sikap sok tahumu itu benar-benar membuka mataku. Hahaha. Han Yusuan, kamu benar-benar mengira semua orang terpandang di sini tidak bisa melihat niat busukmu. Ternyata, inilah alasanmu terus berbuat onar malam ini. Han Yusuan, aku tidak menyangka kamu ternyata orang yang seperti ini. Lin Qianqiu, kenapa semua yang dia katakan selalu kamu percaya? Sementara perkataanku tidak pernah sekalipun kamu percaya. Selama 8 tahun ini, apa kamu pernah mencoba untuk mengerti aku? Beraninya kamu memanjakan putriku. Siapa yang memberimu hak? Selama 5 tahun ini, siapa yang membiayaimu? Apa kamu pantas memperlakukannya seperti ini? Semua yang dimiliki keluarga Lin adalah pemberianku. Yang seharusnya minta maaf itu keluarga Lin Mu. Cukup, Han Yusuan. Apa kamu masih belum merasa malu? Iya, aku tahu perceraian ini adalah pukulan berat untukmu. Aku juga sudah memberimu kompensasi. Lalu kapan kamu bisa punya tanggung jawab selayaknya seorang pria? Apa hakmu memarahi Han Xiangyan di sini? Kamu hanya bisa bersembunyi di belakang wanita. Iya, kan? Sudahlah,
mengingat aku ini seorang wartawan. Selama kamu mau berhenti dan minta maaf, aku akan memohon pada direktur utama untuk sebisa mungkin menyelamatkan nyawamu. Ini hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Tidak perlu. Pada akhirnya, yang kamu khawatirkan itu, kan cuma soal bisa tidaknya kamu menikah ke dalam keluarga itu. Kak, kalau begitu, jangan pedulikan si pengkhianat tidak tahu diuntung ini. Toh dia sudah membuat kekacauan di seluruh provinsi Nan. Hari ini tidak akan ada yang bisa melindunginya. Biarkan saja dia hancur dengan sendirinya. Benar. Sampah seperti dia harus dibasmi sampai ke akarnya. Kalau tidak, sekali dia menempel, dia akan mengisapmu sampai kering. Kurasa pimpinan juga tidak akan menyalahkanmu. Jangan pergi. Aku sarankan padamu, putuskan hubungan selagi bisa. Dia sudah bertekad untuk berbuat jahat. Itu pilihannya sendiri. Dia nekat melawan nuraninya sendiri. Aku tahu, sebenarnya kamu tidak pernah paham betapa besar pengorbananku untuk grup Tiansheng selama 5 tahun ini. Kamu selama 5 tahun. Kamu tidak tahu apa-apa. Bahkan sekarang setelah kamu sadar, hubungan kita sudah lama tidak ada artinya. Status kita berbeda, pandangan kita berbeda, tanggung jawab yang harus kita pikul juga berbeda. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Apapun yang kamu lakukan malam ini, aku tidak akan pernah mengakui punya hubungan apapun denganmu. Maaf, Han Yusuan, batas antara kau dan aku sudah jelas. Jangan keras kepala lagi. Ini yang terbaik. Apa-apaan ini? Han Yusuan, statusmu dan kakakku itu bagai langit dan bumi. Kedepannya, perbedaan kita akan semakin jauh. Aku bahkan tidak sudi meladenimu. Tapi hari ini kau membuat kekacauan di pesta grup Dihao. Kalau tidak memberikan pertanggungjawaban pada grup Dihao, ini tidak bisa dibiarkan. Para kepala keluarga sekalian, bocah ini malam ini tidak tahu diri. Dia telah menyinggung seluruh orang terpandang di kota ini. Pikirannya jahat dan tidak menghormati grup Dihao. Kurasa di Provinsi Selatan sudah tidak ada tempat lagi untuk bocah ini. Malam ini, dia harus mati untuk menebus dosanya pada grup Dihao. Waktu yang tersisa untukmu hanya 3 menit. 3 menit. Waktumu sudah habis. Semuanya. Saya sebagai direktur grup Dihao dan calon adik iparnya, untuk sementara akan mewakili grup Dihao. Saya memohon agar kalian membiarkannya hidup, demi meredakan kekhawatiran Xiaoyu. Statusnya rendah, karakternya buruk. Sama sekali tidak bisa dibiarkan hidup. Kami, keluarga yang dari Nansong, One Fan International, bersedia bersama keluarga Lin untuk menghabisinya. Bocah, setelah malam ini, namamu yang nekat cari mati ini akan tersebar ke seluruh provinsi selatan. Anggap saja ini berkah dari 8 kehidupanmu sebelumnya. Kami, keluarga yang dari provinsi selatan, setuju. Habisi dia. Keluarga Cao juga ikut. Anak muda, kau harus mengerti. Kau harus tahu diri dan tahu batasanmu. Akan kuberi pelajaran sebelum kau mati. Di kehidupan selanjutnya, jangan sombong seperti ini. Kami, keluarga Shen, juga setuju. 3 keluarga besar telah bersatu untuk menghukumnya. Pemandangan langka di Provinsi Nan selama 100 tahun. Kalau terus bersamanya, kita semua tidak akan selamat. Haha. Keluarga You dari Provinsi Nan ingin memutus jalan hidupnya. Keluarga Tian dari Provinsi Nan ingin memutus jalan hidupnya. Keluarga Li dari Provinsi Nan ingin memutus jalan hidupnya. Keluarga Liu dari Provinsi Nan ingin memutus jalan hidupnya. Putus jalan hidupnya, putus jalan hidupnya, putus jalan hidupnya, putus jalan hidupnya. Benar-benar cari mati. Nah, habislah riwayatmu sekarang. King Qiu, untung saja kamu sudah lama berpisah darinya. Kalau tidak, entah akan jadi seperti apa kamu terseret olehnya. Apakah ini hasil yang kamu inginkan, Han Yusuan? Han Yusuan, setelah malam ini, Provinsi Nan tidak akan lagi punya tempat untukmu. Sekarang, apa kamu masih bisa terus berpura-pura? Hanya 1 menit lagi. Benar, setelah 1 menit, Tuan Wan dari grup Dihao akan tiba di sini. Saat itu, dia sendiri yang akan membawamu, menekan kepalamu untuk bersujud di hadapan pimpinan grup Dihao, dan mati untuk menebus dosamu. Siapa yang mau mati untuk menebus dosa? Tuan Wan.
Siapa yang mau mati untuk menebus dosa? Tuan Wan yang hebat, hebat, haha. Selamat, Tuan Wan, haha. Han Yusuan, tadinya aku masih mau memberimu kesempatan untuk membuatmu merasakan keputusasaan secara perlahan. Tapi sayang sekali, Tuan Wan sudah tiba di lokasi, riwayatmu akan tamat dan kamu akan mati penasaran. Kalau begitu, saya akan menantikannya. Benar-benar tidak tahu diri. Mohon Tuan Wan. Kamu masih belum berencana untuk kabur. Harus sekali keras kepala begini. Kenapa aku harus kabur? Tuan Wan sudah tiba. Di belakangnya itu ada Presdirkin dari grup Dihao. Dan juga pimpinan misterius itu, Shen Ben. Orang-orang penting sekali bermereka. Menurutmu, apa kamu masih bisa keluar dari sini hidup-hidup? Kamu masih tidak sadar juga, ya? Malam ini benar-benar keterlaluan. Selama 5 tahun, nyalimu makin besar saja. Sayangnya, kamu juga makin bodoh. Setiap orang di aula perjamuan malam ini adalah orang-orang yang levelnya tidak akan pernah bisa kamu capai seumur hidupmu. Kamu terlahir hanya untuk memandang mereka dari bawah. Kenapa kamu tidak mau menundukkan kepalamu? Lin Qingqiu, lihat baik-baik. Pertunjukan selanjutnya ini disiapkan khusus untukmu. Apa yang barusan kamu lakukan? Pak Wan, begini ceritanya. Di perjamuan malam ini, kami menemukan sesuatu. Seekor lalat mengganggu pimpinan dan Tuan Jim. Kami sedang membersihkannya sekarang. Sedang dibersihkan. Lalat yang cari mati sendiri. Tentu saja tidak perlu dikasihani. Ya, baik, aku pergi. Kamu tidak perlu ada di. Iya, betul. Ingat mereka. Dua lalat sialan ini membuat kekacauan di pesta megah di Hao kita. Dosanya tak terampuni, pantas dihukum mati. Wah, sombong sekali kalian ini. Wan Fumin. Apa? Beraninya kamu masih bicara lancang? Memanggil langsung nama Pak Wan. Kamu ini jelas-jelas cari mati. Pak Wan, ini jelas-jelas tidak menganggap Bapak. Tidak menganggap grup di Hao sama sekali. Menurut saya, Pak Wan harus memberinya pelajaran. Benar, Pak Wan. Tadi, sebelum Bapak datang, si brengsek ini memanggil langsung nama Bapak. Sudah kami larang berkali-kali. Tapi dia malah makin menjadi-jadi. Wanita murahan seperti dia seharusnya dikirim ke grup Emgran. Biar dia hancur di sana. Bagus, bagus sekali. Lihat perbuatan kalian ini. Direktur Wan, Anda terlalu memuji. Ini semua sudah seharusnya kami lakukan. Direktur Wan, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera bertindak untuk membereskan kedua lalat ini, agar tidak mengganggu pemandangan Anda. Membereskan, menurutku, yang harus dibereskan itu kalian. Perjamuan malam ini adalah pesta penyambutan untuk Direktur Utama dan Manajer Umum Li dari grup Emgran. Kalian tahu itu? Tentu saja kami tahu. Benar, Direktur Wan. Kami datang kemari juga untuk bertemu dengan dua tokoh besar itu. Direktur Wan, itu. Presdirkin dan Direktur Utama sudah tiba, sudah tiba. Hongri King Kong, Hongri King Kong. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah Presdir Grup Emgran? Presdirkin, bagaimana ini? Biasanya aku bahkan sangat menghormati Wan Fumin. Sekarang bukankah aku sudah menyinggungnya? Presdir. Manajer Umum Grup Emgran. Habislah. Keluarga Shen kita tamat. Keluarga Shen kita tamat. Jadi ini caramu membalas dendam padaku, Lin Qingqiu. Menyesalah sekarang juga. Pantas saja hari ini kamu begitu sombong. Ternyata kamu sudah berhasil menjilat Qin Dong Sui. Bisa-bisanya melakukan hal seperti ini. Apa kamu tidak punya malu? Kenapa? Bukankah ini yang selama ini kamu impikan? Yang ingin kamu lakukan?
Aku tidak sama denganmu. Han Yisuan, kamu tidak perlu sejauh ini untuk membalas dendam padaku. Sengaja mendekati dan cari muka ke Qin Dongsue. Itu hanya akan membuatku makin meremehkanmu. Aku tahu kamu membenciku karena aku menceraikanmu. Tapi aku tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Jadi maksudmu yang salah itu aku. Aku tidak mau berdebat denganmu soal ini. Karena percuma saja. Tapi kalau kamu menghargaiku, seharusnya kamu tidak membawa wanita lain ke hadapanku. Untuk pamer. Menghargai? Lalu kamu yang mengabaikan pernikahan kita selama 8 tahun. Apa kamu pernah menghargaiku? Apa kamu pernah menghargaiku? Pokoknya, aku begini demi kebaikanmu. Wanita seperti Qin Lengsue itu sama sekali bukan tandinganmu. Dia itu orang terpandang. Mana mungkin dia suka padamu? Dia itu cuma main-main denganmu. Memangnya kamu siapa bisa begitu sombong meremehkanku? Memangnya menurutmu kamu punya apa yang bisa membuatku menghargaimu? Coba kamu lihat orang-orang di sini. Siapa di antara mereka yang tidak lebih hebat darimu? Itu Presiden Shen dari grup Tiansheng. Di usianya yang masih muda, sudah menjadi ratu bisnis. Apalagi direktur utama grup DHO itu. Dia itu sosok yang luar biasa. Kamu dan dia itu bagaikan langit dan bumi. Kamu dan orang-orang di sini sama sekali tidak selevel. Kamu mengerti? Benar. Nanti, begitu direktur utama datang, dia akan mengumumkan kalau aku akan menjadi istrinya. Saat itu, bahkan Qin Dongsue pun akan berada di bawahku. Sedangkan kamu, setelah dipermainkan oleh Qin Dongsue, nasibmu hanya akan hancur dan nama baikmu tercemar. Kamu seyakin itu? Lalu bagaimana kalau direktur utama itu tidak mau denganmu? Tidak mungkin, Han Yisuan. Sebaiknya kamu khawatirkan dirimu sendiri saja. Sampai sekarang masih berhayal kalau wanita seperti Qin Dongsue akan menikah denganmu. Sebaiknya kamu sadar diri. Nanti juga kamu akan mengerti. Di antara semua wanita yang pernah kamu nikahi, akulah yang terbaik. Aku tidak mau kamu, maka tidak akan ada yang mau denganmu. Seperti yang kita ketahui bersama, baru-baru ini, grup DHO kami akan mengadakan perayaan. Hari ini kami mengundang Anda semua untuk hadir. Tujuannya adalah agar Anda semua bisa turut menyaksikannya. Disinilah letak perbedaanku denganmu. Aku akan memanfaatkan direktur utama untuk menjadi bagian dari kalangan atas. Sementara kamu, hanya akan dicampakkan oleh Pak Qin. Baiklah, kalau begitu semoga kamu beruntung. Persembahan hadiah. Satu black card keluarga Qin dengan limit 10 miliar. 1 unit Sky Garden di Istana Langit Yunding. 1 unit mobil Maybach Zeppelin. 1 buah batu langit ungu, pusaka terhebat keluarga Qin. Semua hadiah ini terlalu berharga. Tolong sampaikan terima kasih saya untuk Direktur Utama, Pak Qin. Pak Qin. Tadi kami benar-benar tidak tahu diri. Kami sudah lancang kepada Anda. Kami harap Anda bisa mempertimbangkannya demi Bulin. Janganlah mempersulit kami. Direktur utama akan menikahi Bulin. Berarti beliau sudah seperti menantu bagi provinsi selatan kita. Iya, kan? Kalau begitu, Pak Qin jangan mempersulit kami lagi, ya. Bulin. Anda harus bicara. Kedepannya kami semua masih mengandalkan Anda. Benar. Lupakan saja masalah ini. Tapi aku tidak mau menganggapnya selesai begitu saja. Masalah ini masih memerlukan keputusan dari Pak Han. Pak Qin, apa kamu benar-benar mau menyinggung kakakku hanya demi benalu seperti dia? Jangan sampai kamu lupa, kakakku adalah calon Nyonya Direktur Utama, atasan langsungmu. Itu adalah Pak Qin. Hah? Cuma laki-laki. Kalau suka, ya main-main saja. Buat apa dianggap serius? Lagi pula, pemilik grup DHO yang sebenarnya adalah direktur utama. Dia cuma pecundang, mana berani macam-macam sama kita. Oh, iya. Kalau begitu, kita mulai dari keluarga Cao milikmu. 3 menit, keluarga Cao musnah. Dalam 3 menit, keluarga Cao akan musnah. Presiden Qin, Anda yakin mau melakukan ini demi pria tak berguna seperti dia, dan mengecewakan kami semua, para elit Provinsi Selatan. Presiden Wan, kalian dari grup DHO, membiarkan seorang wanita berbuat onar seperti ini. Kalian bahkan tidak layak kupandang. Keluarga Cao kami memang tidak sebanding dengan DHO, tapi di seluruh Provinsi Selatan, kami ini bisa dibilang macan penguasa. Saya rasa, di dunia ini,
Belum ada yang bisa memusnahkan keluarga Cao kami dengan mudah. Apalagi hanya dalam 3 hari ini, orang tua ini akan berdiri di sini. Aku mau lihat bagaimana kamu bisa memusnahkan keluarga Cao-ku dalam 3 menit. Membiarkan seorang pecundang membuat keributan di aula perjamuan. Kami semua tidak terima dengan hal ini. Kalau 1 lawan 1, kami mungkin kalah. Tapi kalau kami semua bersatu, saya rasa grup di HO juga harus berpikir 2 kali. Hahaha. Kalian semua benar-benar katak dalam tempurung. Sama sekali tidak tahu betapa besarnya kekuatan grup di HO. Kamu, Han Yusuan, memangnya kamu punya hak bicara di sini? Kamu itu cuma bersembunyi di belakang wanita, pecundang yang sok jagoan. Sayangnya, keberuntungan seperti ini tidak akan pernah datang padamu. Jangan banyak omong kosong. 3 menit sudah lewat. Kenapa keluarga Cao-ku belum musnah? Hah, mana mungkin ada orang yang mau repot-repot demi si pecundang ini. Han Yusuan, jangan senang dulu. Kamu pikir situasinya seperti apa sekarang? Aku cuma sedang mempermainkanmu saja. 3, 2. Mau berpura-pura sampai kapan? Hah? Lihat, lihat. Sehebat apapun kau bersandiwara, sampah akan selamanya tetap sampah. Sini, sini, cepat turun kau. Kalau tidak, aku akan gunakan kekuatan keluarga yang untuk menghancurkanmu. Bocah, aku tidak percaya Presdir Qin akan hanya karena bajingan tidak berguna sepertimu bertarung sampai mati dengan keluarga yangku. Keluarga yang hancur, sudah diambang kematian, masih saja membual. Untung aku cepat-cepat cerai. Kalau tidak, entah akan jadi seperti apa aku terseret olehmu. Sendirian. Aku benar-benar gagal. Aku. Kamu dan anak-anak diusir. Villa kita disegel. Perusahaan bangkrut. Aku. Keluarga Cao-ku. Tamat sudah. Keluarga Cao. Keluarga Cao-ku. Hancur. Sekarang bagaimana ini? Presdir Qin, apa Anda sekarang demi sampah ini akan memusuhi kami semua? Kalian semua masih tidak mengerti. Jika kalian menyinggung saya, kalian masih punya kesempatan untuk hidup. Tapi jika menyinggung Tuan Tang, kalian hanya punya satu jalan, yaitu kematian. Tindakan Presdir Qin ini, apakah pimpinan tahu? Urusan grup di HO bukan hakmu untuk bertanya. HMPH, aku rasa ini keputusanmu sendiri, kan? Hei, Presdir Qin yang memimpin grup di HO. Dia adalah tangan kanan pimpinan. Memangnya kau itu siapa? Kau berani memaksa Presdir Qin untuk menghancurkan keluarga Cao. Lalu sekarang kau juga mau menghancurkan keluarga yang kami. Menghancurkan 3 provinsi berturut-turut. 2 insiden besar. Masalah ini sudah terbongkar. Bahkan jika Presdir Qin bisa lolos dari hukuman, kau juga pasti akan mati. Bagi saya, keluarga yang tidak lebih dari seekor semut. Kami semua selalu menghormati Anda. Tapi masalah hari ini, kami semua tidak terima. Hei, ada Nona Nansiang dan Nyonya Direktur Utama di sini. Han Yusuan, aku sudah lama mengingatkanmu. Singkirkan ambisimu yang terlalu tinggi dan tidak realistis itu. Kamu berhayal bisa membalikan keadaan dengan mengandalkan seorang wanita. Caramu menjadikan pria sebagai batu loncatan itu sama sekali tidak akan berhasil. Sekalipun Qin Dongsue ingin melindungimu, aku sama sekali tidak akan mengizinkanmu menggunakan kekuatan grup di HO untuk berbuat seenaknya dan merusak reputasi grup di HO. Atas dasar apa kamu bicara seperti itu? Hanya karena aku adalah istri direktur utama grup di HO. Nona Lin, Anda terlalu tinggi menilai diri Anda. Siapa bilang Anda adalah istri direktur utama grup di HO? Siapa bilang Anda adalah istri direktur utama grup di HO? Apa hadiah senilai 1 miliar ini masih belum cukup membuktikannya? Siapa bilang hadiah-hadiah ini diberikan untukmu? Apa maksudmu? Nona Lin, dengarkan baik-baik. Aku tadi sudah bilang, hadiah-hadiah ini semuanya berasal dari keluargaku, keluarga Qin, bukan dari grup di HO. Hadiah-hadiah ini adalah persembahanku untuk Han Tian. Siapa bilang ini untukmu? Nona Lin ingin memberiku pelajaran.
Sebaiknya, tunggu sampai hari Anda benar-benar menjadi istri direktur utama grup Dihao. Baru kita bicara lagi. Sekarang ini. Han Yusuan, kamu hanya diam saja melihat wanita ini menghinaku seperti ini. Kamu cari masalah sendiri. Memangnya mau menyalahkan siapa? Semuanya, kalian salah paham. Kabar gembira yang baru saja saya sebutkan adalah bahwa saya akan secara resmi mengejar Tuan Han. Mengenai pernikahan direktur utama kami, itu semua hanyalah rumor belaka. Tidak bisa dianggap serius. Mengenai pernikahan direktur utama kami, itu semua hanyalah rumor belaka. Tidak bisa dianggap serius. Tidak mungkin, aku mau bertemu direktur utama. Dia sudah berjanji akan menikahiku model. Dia yang melaporkanmu secara langsung. Keluarga bangsawan Provinsi Selatan sudah hidup terlalu lama. Sombong dan bodoh. Bing Sue. Dong Sue hadir. Penyelesaian masalah keluarga ini kuserahkan padamu. Baik. Saya, Yang Ruoping, bersedia mengakhiri hidup saya. Saya mohon agar Tuan Han Chen bisa menyisakan nyawa untuk keturunan saya. Aargh. Cao Desheng juga bersedia mengorbankan nyawanya. Tolong biarkan keturunan keluarga Cao kami tetap hidup. Bagi yang berkelakuan baik, boleh hidup. Terima kasih, Tuan Han. Keluarga Bai dari Provinsi Selatan memohon Tuan Han berbelas kasih. Keluarga Wang dari Provinsi Selatan memohon Tuan Han berbelas kasih. Keluarga Bai dari Provinsi Selatan memohon Tuan Han berbelas kasih. Keluarga Wang dari Provinsi Selatan memohon Tuan Han berbelas kasih. Keluarga You dari Provinsi Selatan memohon Tuan Han berbelas kasih. Keluarga Liu dari Provinsi Selatan memohon Tuan Han berbelas kasih. Keluarga Kiao dari Provinsi Selatan memohon Tuan Han berbelas kasih. Keluarga Li dari Provinsi Selatan memohon Tuan Han berbelas kasih. Keluarga Xiong memohon Tuan Han berbelas kasih. Apa yang terjadi? Bukannya kencan ini direktur utama mau melamarmu. Kenapa malah jadi seperti direktur Qin yang mengejar Han Yusuan? Pecundang itu baru saja sadar. Kenapa dia bisa langsung menempel pada direktur Qin itu? Pasti dia sudah selingkuh sejak 5 tahun yang lalu. Wah, bagus sekali. Ini. Tunggu. Direktur Lin, apa ada hal lain? Jadi dia adalah andalan terbesarmu malam ini? Iya, kan? Memangnya kenapa kalau iya atau tidak? Jangan pura-pura bodoh. Kamu baru saja bercerai dengan putri saya. Sudah main gila dengan wanita lain. Apa kamu tidak merasa bersalah padanya? Jangan lupa, selama kamu 5 tahun, semua biaya pengobatanmu itu putri saya yang bayar. Seharusnya dari awal saya tidak menikahkan putri saya denganmu. Direktur Qin, Anda boleh saja membawa pria ini pergi. Kalau begitu, kamu harus ganti rugi. Dia sudah numpang makan dan minum gratis di rumah kami selama 8 tahun. Bahkan biaya pengobatannya selama 5 tahun itu kakakku yang bayar. Paling tidak kamu harus ganti rugi 10 juta. Tidak. 100 juta. Benar? Karena Pak Qin begitu kaya. Sekali kasih saja bisa memberi pecundang ini 1 miliar. Jadi, beri kami 100 juta itu hal yang wajar. HMPH. Lin Qingqiu, caramu mencari suami baru benar-benar. Lin Qingqiu, caramu mencari suami baru benar-benar. Selama 8 tahun pernikahan kita, aku, Han Yusuan, merasa tidak pernah merugikanmu. 8 tahun lalu, aku yang memberimu modal untuk membuka perusahaan. 5 tahun lalu, aku kecelakaan demi menyelamatkanmu. Itu membuatku koma selama 5 tahun, tapi ternyata itu tidak sebanding dengan keputusanmu. Han Yusuan, jangan lagi menganggap dirimu sebagai penyelamatku. Sudah 5 tahun berlalu. Lagi pula, aku sudah menawarimu kompensasi. Kamu sendiri yang tidak mau. Aku belum pernah merasa semuak ini padamu. Dulu kukira kamu hanya tidak punya uang dan tidak mampu. Tapi setidaknya kelakuanmu masih baik. Tapi sekarang, kamu benar-benar hanya. Kamu mau bilang apa? Aku tahu kamu tidak akan nyaman mendengar ini. Tapi semua yang kukatakan adalah fakta. Malam ini memang ada kekuatan besar yang muncul. Yang membuat keluarga-keluarga besar di Provinsi Nan menghancurkan diri mereka sendiri. Di seluruh Provinsi Nan, tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Tapi, memangnya kenapa? Kamu berhasil bukan karena dirimu sendiri. Kamu hanya berlindung di belakang wanita lain. Kamu berhasil bukan karena dirimu sendiri. Kamu hanya berlindung di belakang wanita lain.
Tidak peduli sehebat apa kamu malam ini. Pada akhirnya, kamu tetaplah dirimu yang dulu. Tidak pernah sekalipun bersikap seperti laki-laki yang bisa berdiri tegak dengan kemampuannya sendiri. Haha. Kata-kata Bulin benar-benar membuatku terkesan. Kalau begitu caramu bicara, kurasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Ayo pergi, Pak Qin. Pak Qin, ada beberapa hal yang harus saya beritahukan pada Anda. Silakan jelaskan. Pria bernama Han Yuswan itu sangat pandai bersandiwara. Dulu waktu saya pertama kali kenal dia mengaku sebagai direktur utama grup Dihao. Dia pamer kemana-mana, sampai dianggap penipu dan dipukuli habis-habisan. Sayalah yang menolongnya. Lalu saya menikah dengannya. Saya tidak tahu cara apa yang dia pakai untuk mendekati Anda, tapi dia pasti sedang berakting menyedihkan. Pria ini sama sekali tidak berguna dan tidak bisa diharapkan. Tidak ada bagusnya sama sekali. Dia sama sekali tidak pantas membuat Anda turun tangan. Demi dia di seluruh Nanyin. Yang Anda hancurkan adalah seluruh grup Dihao. Dasar pandangan dangkal. Tidak bisa membedakan yang asli dari yang palsu. Hanya bisa menghibur diri dengan memutarbalikkan fakta. Sungguh menyedihkan. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Tapi, saya tetap harus berterima kasih pada Nona Lin. Karena sudah merelakan Pak Han yang begitu luar biasa. Kalau tidak, saya tidak akan punya kesempatan. Tapi, identitas Pak Han yang sebenarnya jauh di luar perkiraan kalian. Mengingat kalian sama sekali tidak tahu apa-apa. Saya bisa berbaik hati memberitahu sedikit. Tidak perlu, pria tak berguna, yang selamanya hanya bisa bersembunyi di belakang orang lain. Saya tidak tertarik, berhenti. Itu hanya akan membuatku semakin muak padanya. Sayang sekali, ya, semoga Nona Lin tidak akan pernah menyesal. Ada banyak hal yang bisa membuatku menyesal, tapi tidak akan pernah karena dia. Bercerai darinya adalah keputusan paling tepat yang pernah saya buat. Pak Qin, Anda adalah presiden direktur grup Dihao yang terhormat. Tidak ada gunanya bagi Anda membuang-buang tenaga dan waktu untuk pria tidak kompeten seperti itu. Orang seperti dia hanya akan membuat Anda semakin kecewa. Justru Andalah yang akan lebih kecewa. Karena Lin Xiaosui tahu saya adalah presiden direktur grup Dihao. Kalau begitu, Nona Lin punya hak apa untuk bersikap tidak sopan dan menggurui saya, Qin Dongsue? Cara saya menilai orang tidak dangkal sepertimu. Selain itu, aku harap kamu sadar. Dengan status dan posisimu sekarang, kamu belum pantas melawanku, Qin Feng Shui. Pak Han, ayo pergi. Kamu pura-pura apa? Hah, pura-pura. Kamu itu cuma memungut sampah yang sudah dibuang, tapi malah dianggap seperti harta karun. Otakmu itu sudah tidak beres. Sudah cukup. Mulai sekarang, urusanku dan Han Yuswan. Mama jangan ikut campur lagi. Mama bilang mau membelaku, tapi kamu ini terlalu baik. Memangnya wanita sialan tadi itu siapa sampai berani bicara begitu padamu? Meskipun dia presiden grup Dihao, tapi kamu ini istrinya direktur utama grup Dihao. Meskipun dia presiden grup Dihao, tapi kamu ini istrinya direktur utama grup Dihao. King Qiu, kenapa hari ini direktur utama tidak datang? Mana aku tahu. Sebenarnya yang dia katakan itu benar. Aku yang sekarang, dibandingkan dia, memang masih sangat jauh, Kak. Tapi di belakangmu kan ada direktur utama. Aku, Lin King Qiu, tidak perlu mengandalkan siapapun. Sekarang aku hanya perlu melakukan satu hal, yaitu membawa grup Tiansheng, selangkah demi selangkah hingga mencapai puncak grup Dihao. Benar, kamu memang putriku. Cara berpikirmu sama sekali tidak berubah. Han Yuswan, suatu hari nanti kamu pasti akan menyesal. Aku akan membuatmu melihat sendiri kebangkitan grup Tiansheng. Tapi itu tidak akan pernah terjadi. Aku harap kamu mengerti. Hanya dengan mengandalkan diri sendiri, kamu bisa selangkah demi selangkah mencapai puncak kesuksesan. Kekuasaan yang didapat karena keadaan sulit dipertahankan. Pada akhirnya, kau akan kehilangan segalanya. Direktur Utama, kemarin, penyelesaian masalah dengan keluarga-keluarga terpandang di Provinsi Selatan telah selesai sepenuhnya. Separuh dari keluarga-keluarga terpandang itu jatuh menjadi keluarga kelas 3. Kalau begini terus, Provinsi Nan kali ini sepertinya akan sangat terpukul. Kalau begitu, aku akan mendukung sekelompok orang baru. Maksud Anda, beritahu semua, Dihao Group menginvestasikan 15 miliar untuk membangun proyek Happy Valley. Semua perusahaan di Provinsi Nan ini. Silakan Anda pilih lokasi untuk proyek baru ini. Di sini saja. Biro keempat. Baik, akan segera saya laksanakan. Bulin, Dihao Group baru saja merilis pengumuman. Mereka akan menginvestasikan 15 miliar untuk membangun Happy Valley. Kita bisa ikut serta.
Oke, aku tahu. Bulin, Anda kenapa? Bulin, Anda kenapa? Di Hao Group baru saja merilis pengumuman, menginvestasikan 15 miliar untuk membangun Happy Valley. Ini perintah langsung dari chairman di Hao Group. Tiansheng Group kita, kan perusahaan konstruksi. Saya tahu, di hati chairman masih ada Anda. Di Hao Group sudah terkenal di seluruh dunia. Bagaimana mungkin mereka tertarik dengan keuntungan kecil dari Happy Valley? Ini pasti caranya untuk membantu Anda lagi. Totalnya 15 miliar. Perasaan chairman pada Anda benar-benar tulus. Kita berangkat ke di Hao Group sekarang. Sekretaris Kiao, menurutmu kita bisa berhasil? Tiansheng Group, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lama itu, memang masih sedikit kurang. Tapi, ini proyek besar senilai 15 miliar. Bahkan kalau kita hanya dapat sisa-sisa proyeknya saja, itu sudah cukup untuk membuat kita untung besar. Bulin, Anda masih muda tapi sudah berhasil mendirikan Tiansheng Group. Di Hao Group pasti bisa melihat kehebatan Anda. Lagi pula, Anda kan masih punya chairman. Lagi pula, Anda kan masih punya chairman. Benar, asalkan kita bisa bekerja sama dengan di Hao Group, Tiansheng Group akan langsung meroket. Qin Dongsue tidak akan bisa lagi bicara padaku dengan nada seperti itu. Saat itu, Han Yusuan itu akan tahu. Dia sudah melewatkan orang sebaik apa. Kalau sudah sampai saat itu, dia menyesal pun sudah terlambat. Presdir Li, mohon tunggu sebentar. Han Yusuan, kamu benar-benar tidak bisa lepas dariku. Ya, sampai mengikutiku ke grup di Hao. Bukannya kamu sudah berhasil mendekati Qin Dongsue? Untuk apa masih mencariku? Aku datang bukan untuk mencarimu. Han Yusuan, jangan pura-pura lagi. Setelah bercerai dengan Presdir Lin kami, aku tahu kamu sangat tidak terima. Bagaimanapun juga, Presdir Lin kami adalah seorang presdir grup bernilai miliaran. Sedangkan kamu hanyalah sampah yang tidak berguna sama sekali. Kenyataannya memang begitu. Sebaiknya kamu cepat sadar diri. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Sebaiknya kamu cepat sadar diri. Aku tahu apa yang mau kamu katakan. Kamu terus-menerus menggangguku seperti ini. Bukankah hanya karena ingin rujuk denganku? Aku sama sekali tidak akan setuju. Sudah kubilang, aku datang bukan untuk mencarimu. Presdir Lin kami akan segera bekerja sama dengan grup di Hao. Saat itu tiba. Seluruh provinsi Nan akan memandang tinggi sosok Presdir Lin kami. Dengan kecantikan dan kemampuannya, dia ditakdirkan untuk berdiri di puncak, dikagumi oleh ribuan orang, termasuk Qin Feng Shui. Begitu. Lalu apa hubungannya denganku? Han Yusuan, jangan pura-pura lagi. Kamu tahu betul grup Tianshengku akan segera meroket, menjadi yang teratas di provinsi Nan. Makanya kamu datang untuk memohon agar kita rujuk. Tapi aku sudah bisa melihat sifat aslimu. Dengar baik-baik. Rujuk itu tidak akan pernah terjadi. Aku rasa, aku perlu mengingatkanmu sesuatu. Semua keluarga terpandang yang hadir di perjamuan kemarin, tidak diizinkan untuk ikut dalam penawaran proyek kali ini. Tentu saja, itu termasuk kamu. Jangan coba menakut-nakutiku dengan omong kosong. Kalau tujuanmu tidak tercapai, kamu pikir bisa menipuku. Kamu kira aku bodoh, bakal percaya sama sampah sepertimu. Kamu kira aku bodoh, bakal percaya sama sampah sepertimu. Apa hakmu bicara seperti itu? Bukannya kamu cuma berhasil merayu Presdir Qin itu. Dasar pria bayaran. Benar-benar sudah merasa jadi orangnya grup di Hao. Ya, saya dan Presdir Lin sama sekali tidak menerima pemberitahuan seperti itu. Baiklah, sekarang kalian terima. Ini pengumumannya. Semua keluarga terpandang yang hadir di perjamuan kemarin tidak diizinkan berpartisipasi dalam tender proyek Happy Valley. Han Yusuan, 5 tahun tidak bertemu. Ternyata kemampuan aktingmu meningkat pesat. Ya, sampai tahu caranya menyewa aktor figuran untuk membantumu. Sayang sekali bakatmu terbuang kalau tidak jadi aktor. Han Yusuan, demi mencelakaiku, kamu benar-benar melakukan segala cara. Apa kamu sebenci itu padaku? Jadi orang boleh tidak punya kemampuan, tapi jangan sampai licik dan kotor. Saat kamu sadar kali ini, aku tulus merasa bahagia untukmu. Tapi kamu terus melakukan hal-hal bodoh, menghabiskan sisa persahabatan terakhir di antara kita.
Tak peduli bagaimana akhir nasibmu nanti, itu semua adalah salahmu sendiri. Memangnya aku melakukan kebodohan apa? Biar ku beritahu. Demi bertemu dengan Presidir Lin kami, kamu menyamar sebagai orang penting yang menyelesaikan 10 misi grup Tiansheng. Saya dan Presidir Lin bukan orang bodoh. Tidak akan mudah tertipu olehmu. Kami langsung membongkar kedokmu di tempat. Kalau kamu sadar diri dan merasa malu, lalu pergi diam-diam, masalahnya sudah selesai. Tapi gara-gara kamu, Presidir Lin kami kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan orang penting itu. Pada akhirnya, ini semua karena kamu terus menyusahkan kami. Presidir Lin, masalah ini sudah kujelaskan hari itu. Tidak perlu dibahas lagi. Jangan bohong lagi. Han Yusuan, andai saja kamu mau merintis dari bawah, selangkah demi selangkah mendekatiku. Meskipun statusmu rendah, aku masih akan menghargaimu. Tapi kamu malah menggunakan cara licik seperti ini. Aku jadi semakin muak. Han Yusuan, alasan aku menceraikanmu adalah karena aku tidak melihat harapan apapun pada dirimu. Kamu itu payah dan tidak berguna. Bukannya kamu bilang mau mengusir kami dari grup Dihao. Mana aktor bayaranmu itu? Pasti sudah kami bongkar kedoknya. Jadi tidak bisa lanjut bersandiwara lagi, kan? Sikap kalian yang sok tahu ini benar-benar membuatku terkesan. Sikap kalian yang sok tahu ini benar-benar membuatku terkesan. Sok bergaya. Tadi malam, Qin Dongsue membantumu tanpa syarat, membuatmu jadi pusat perhatian di perjamuan. Tapi hari ini, dia tidak akan membantumu lagi. Karena rapat tender kali ini diadakan oleh direktur utama. Sekalipun Qin Dongsue sehebat itu, dia tidak mungkin bisa melangkahi direktur utama. Jadi, hari ini kamu sudah pasti akan gagal. Begitukah? Kalian tidak perlu berdebat denganku. Semenit lagi, semuanya akan jelas. Kamu masih tidak mengerti. Aku memberitahumu semua ini, supaya kamu sadar. Jadi orang itu harus tahu diri. Setinggi apapun kamu mendaki, saat kesombonganmu melebihi kemampuan, kamu pasti akan jatuh sehancur-hancurnya. Memangnya kamu siapa berani menceramahiku di sini? Tidak tahu diuntung. Presidir Lin kami menasihatimu itu karena kebaikan hatinya. Presidir Lin, dia ini sudah seperti kayu busuk. Tidak akan bisa kita bentuk lagi. Biarkan saja dia hancur dengan sendirinya. Grup Dihao mengeluarkan pengumuman. Grup Dihao mengeluarkan pengumuman. Biarkan saja dia hancur dengan sendirinya. Grup Dihao mengeluarkan pengumuman. Grup Dihao telah mengeluarkan pemberitahuan. Semua keluarga terpandang yang hadir di perjamuan Dihao semalam tidak diizinkan untuk mengikuti tender proyek Happy Valley. Semua keluarga terpandang yang hadir di perjamuan Dihao semalam tidak diizinkan untuk mengikuti tender proyek Happy Valley. Ini perbuatanmu. Kamu sengaja melakukannya. Keputusannya sudah final. Kamu kalah. Han Yusuan, kamu, sebenci itukah kamu padaku? Demi menghancurkanku, kamu rela mengorbankan dirimu sendiri. Nona Mei, Anda terlalu tinggi menilai diri Anda sendiri. Bagi Tuan Han, menghancurkan Anda semudah memencet seekor semut. Kalian hanya bisa berbuat semena-mena selagi pimpinan tidak ada. Begitu pimpinan datang, hari-hari indah kalian akan berakhir. Sampai sekarang pun, kamu masih belum sadar juga. Apa kamu masih belum bisa menebak identitas Tuan Han? Mungkinkah dia punya identitas kedua yang begitu hebat? Jangan sok misterius. Dia itu cuma pecundang tak berguna yang hidupnya dibiayai wanita. Jangan sok misterius. Dia itu cuma pecundang tak berguna yang hidupnya dibiayai wanita. Sudahlah. Tadi malam, aku sebenarnya sudah mau memberitahumu. Tapi kamu terlalu angkuh dan sombong. Tidak memberiku kesempatan. Apa yang mau kamu katakan? 5 tahun yang lalu, grup Tiansheng diambang kebangkrutan. Kamu tiba-tiba menerima sebuah proyek senilai 20 juta. Sejak saat itu, keberuntungan terus berpihak padamu. Proyek pun datang silih berganti. Keuntungan setiap proyek melebihi 50% dari pasaran. 3 tahun yang lalu, karena kesalahanmu dalam mengambil keputusan, seluruh dana likuid grup Tiansheng terjebak di pasar saham. Kamu tiba-tiba memenangkan lotre sebesar 50 juta, dan dalam sekejap, kamu menjadi rekanan utama grup Dihao di Provinsi Selatan. Grup Dihao telah membantumu dengan sekuat tenaga, tapi kamu benar-benar tidak becus. Selama 3 tahun penuh, nilai perusahaanmu baru saja lewat 100 juta. Coba kalau perusahaan lain, bahkan perusahaan kecil sekalipun, dengan dukungan penuh tanpa pamrih dari grup Dihao, 5 tahun saja sudah cukup untuk go public. Dengan dukungan penuh tanpa pamrih dari grup Dihao, 5 tahun saja sudah cukup. Kamu
Dalam situasi seperti ini, siapa sebenarnya yang tidak becus dan tak bisa diandalkan? Kamu tahu apa? Selama ini, setiap proyek yang kamu ambil, aku sendiri yang menyetujuinya. 5 tahun lalu, aku menerima sebuah tugas, yaitu membantu grup Tiansheng untuk go public. Jadi, menurutmu aku tahu apa? Kamu itu hanya menjalankan perintah direktur utama untuk membantu bulin kami. Ini adalah bentuk kebaikan hati direktur utama kepada bulin kami. Sebuah niat baik. Apa hakmu berkomentar seenaknya di sini? Aku hanya tidak tahan melihat orang yang tidak tahu berterima kasih. Selama ini, direktur utama benar-benar salah menilai orang. Apa maksudmu? Di mana direktur utama? Aku mau bertemu dengannya. Bukankah kamu sudah bertemu dengannya? Direktur utama grup Dihao adalah Bapak Han Yusuan ini. Aku mengerti sekarang. Kalian terus menghalangiku bertemu direktur utama. Karena takut aku akan membongkar niat busuk kalian berdua. Mentang-mentang pimpinan jauh. Kalian menipu atasan dan memperdaya bawahan. Dan berhayal bisa menyamar sebagai direktur utama di Provinsi Nan. Tunggu sampai direktur utama yang asli datang. Kalian akan habis. Lin Qingqiu, sejak kapan kamu jadi picik seperti ini? Sombong dan tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Atau kamu memang sudah tidak peduli lagi? Orang yang tidak bisa membedakan benar dan salah itu kamu. 8 tahun lalu, kamu sudah mengarang kebohongan seperti ini. Sampai-sampai uang makan pun nggak bisa bayar. Sekarang kamu mau pakai trik murahanmu lagi. Orang-orang dari grup Dihao, bukannya tidak mau, tapi aku tidak akan memanjakanmu lagi. Ternyata dari awal kamu memang tidak percaya padaku. Memangnya apa yang bisa ku percaya darimu? Harusnya dari dulu kamu dengar omongan ibuku. Orang yang statusnya berbeda jauh memang tidak pantas bersama. Aku sudah sia-sia membuang 8 tahun masa mudaku untukmu. 8 tahun. 8 tahun. Memang. 8 tahun. 8 tahun. Memang sudah membuat seseorang jadi tua. Wali kota Lu, para petinggi dari cabang Provinsi Nan masih menunggu Anda untuk rapat. Ayo kita pergi. Presdir Lin, sekarang bagaimana? Ikuti mereka. Aku mau lihat sampai kapan mereka mau main sandiwara ini. Benar. Aku tidak percaya si pecundang itu bisa membuat seluruh grup Dihao ikut bersandiwara dengannya. Ketua, apa perlu diurus? Tidak perlu. Biarkan dia putus asa sepenuhnya. Salam, Ketua. Presdir Li, yang memimpin itu, kan manajer umum grup Dihao cabang Provinsi Nan. Wan Ziming. Kenapa dia bersama pecundang itu? Apa Qin Dongsue benar-benar punya pengaruh sebesar itu? Dia bisa mengendalikan seluruh grup Dihao cabang Provinsi Nan untuk mengatur semua ini demi Han Yusuan. Sebenarnya apa yang terjadi? Ketua, Presdir Qin, di jamuan makan tadi malam, semua keluarga terpandang yang tidak sopan sudah dibereskan. Sudah. Ini daftarnya. Setelah perubahan di Provinsi Nan ini, ekonominya terpukul telak. Untungnya ketua bijaksana mengeluarkan 15 miliar untuk membangun kembali ekonomi Provinsi Nan. Perusahaan-perusahaan di Provinsi Nan yang ingin menawar untuk proyek Happy Valley sudah berkumpul di luar. Apakah Anda ingin menemui mereka? Tidak perlu. Baik, masalah ini aku serahkan sepenuhnya padamu. Baik. Setelah malam ini, aku akan meninggalkan Provinsi Nan dan kembali ke ibu kota. Semua urusan di Provinsi Nan kuserahkan pada kalian. Baik. Hah? Jangan-jangan Han Yusuan itu benar-benar pimpinan grup Dihao. Perasaan yang kamu sebut itu tidak pernah aku butuhkan. Apa yang aku mau, tidak akan sanggup kamu berikan. Bagaimana kamu tahu aku tidak sanggup memberikannya? Apa kamu pernah berpikir, kalau bukan karena aku, dan hanya mengandalkan dirimu sendiri, 5 tahun yang lalu grup Tiansheng pasti sudah bangkrut. Apa kamu pernah berpikir, proyek Huang Tianwu Kui milik grup Tiansheng itu, aku yang memberikannya, demi mempertahankanku di sini. Bisa-bisanya kamu mengatakan hal sekejam itu. Kamu hebat sekali. Ya, aku tidak mau bicara lagi denganmu. Aku hanya ingin kamu mengerti. 2 orang dengan status dan kedudukan yang jauh berbeda. Bagaimana mungkin bisa bersama? Aku memilih jalanku yang kejam ini.
Kamu benar-benar sudah belajar dengan baik. Jaga dirimu baik-baik, Siwang. Tidak mungkin, yang dia katakan itu tidak mungkin benar. Dia pasti bohong. Presiden Lin, bukankah Anda masih punya benda itu? Pimpinan pernah bilang, Anda bisa menemuinya dengan membawa cincin itu. Setelah bertemu dengan pimpinan, semuanya akan menjadi jelas. Benar, aku harus bertemu pimpinan. Hah? Di mana cincinku? Jangan-jangan dicuri oleh si sampah itu. Dia takut Anda akan membongkar kedoknya. Han Yisuan, kamu yang mencuri cincinku. Han Yisuan, kamu yang mencuri cincinku. Cincin itu. Cincin giok yang diberikan pimpinan kepadaku. Model, kamu yakin cincin itu pemberian direktur utama untukmu? Jangan mengalihkan pembicaraan. Kembalikan cincin itu padaku. Lin Qingqiu, mungkin aku terlalu memanjakanmu. Sampai-sampai kamu jadi begitu lancang di hadapanku. Kamu yang sekarang, memangnya punya status apa untuk menentangku? Apa maksudmu? Dulu kamu pernah bilang, dan itu benar. Dua orang dengan status yang berbeda, memang tidak pantas untuk bersama. Dan aku butuh 8 tahun untuk mengerti hal itu. Orang yang mengajariku hal ini adalah kamu. Kenapa sekarang malah kamu yang tidak mengerti? Lihat tempat ini, lalu lihat aku, dan lihat dirimu sendiri. Kamu hanyalah seorang presdir kecil, dari perusahaan kecil di Provinsi Selatan. Sedangkan aku adalah direktur utama grup Dihao. Kekayaanmu yang katanya miliaran itu, sama sekali tidak ada harganya di mataku. Kekayaanmu yang katanya miliaran itu, sama sekali tidak berarti apa-apa di mataku. Kamu yang sekarang, bahkan untuk menemuiku saja, kamu hanya bisa menggunakan cincin tak berharga itu. Kamu yang seperti ini, dan aku, bagaikan langit dan bumi. Ini adalah kata-kata yang pernah kamu ucapkan. Sekarang, aku kembalikan padamu. Han Yisuan, lihat tempat ini, lihat aku, lalu lihat dirimu sendiri. Jangan berhayal lagi. Kita sudah tidak sama lagi. Kamu sekarang, bahkan untuk menemuiku, harus menggunakan cara licik seperti ini. Kamu dan aku bagaikan langit dan bumi. Aku tak punya alasan apapun untuk Meskipun Anda direktur utama grup Dihao, Anda tidak bisa bicara seperti itu pada presdir Lin kami. Sekarang kamu menyesal, kan? Aku tidak menyesal. Lin, cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Sekeras apapun kamu membuat keributan, hanyalah badut yang tak berarti. Cuma mainan di tangan orang yang benar-benar berkuasa. Pikiran Nona Lin memang luar biasa. Pikiran Nona Lin memang luar biasa. Ya, kamu mau tahu di mana cincin itu, kan? Aku bisa memberitahumu. Kamu yang mengambilnya. Pakai cincinnya. Lepaskan, lepaskan aku. Aduh, putriku, tolong ibu, cepat tolong ibu. Kak, dia berani-beraninya memukulku. Cepat suruh kakak ipar, sang direktur utama, pecat mereka, lepaskan. Ada apa ini? Mereka menggunakan kartu Yujian, berfoya-foya di semua properti milik grup Dihao. Total pengeluarannya mencapai 550 juta. Saat ditagih, mereka menolak untuk membayar. Saya baru saja akan membawa mereka ke kantor polisi. Bukannya aku sudah bilang jangan pakai kartu Yujianku. Kamu kan sebentar lagi akan menikah dengan direktur utama. Memangnya kenapa kalau kita bersenang-senang sedikit? Benar, Kak. Dulu kakak takut merusak pernikahanmu dengan kakak ipar. Jadi kakak terus-menerus mengingatkan kami untuk tidak menarik perhatian, dan tidak menarik perhatian. Sekarang pernikahan kalian sudah pasti. Memangnya kenapa kalau kita bersenang-senang sedikit? Benar, Kak. Dulu kakak takut merusak pernikahanmu dengan kakak ipar. Jadi kakak terus-menerus mengingatkan kami untuk tidak menarik perhatian, dan tidak menarik perhatian. Sekarang pernikahan kalian sudah pasti. Memangnya kenapa kalau kita bersenang-senang sedikit? Kalian hanya membuatku malu. Jadi ini yang Nona Lin sebut tidak bergantung pada pria. Bergantung pada diri sendiri. Ya, kalian ini benar-benar keluarga yang serasi. Uangmu akan kuganti. Baik, Nona Lin. Silakan bayar 550 juta. Bulin, kita tidak punya uang sebanyak itu. Bisa dicicil, kan? Anda membuat saya jadi sulit. Nona Lin. Nilai pasar grup Tiansheng saja paling-paling hanya 100 juta. Ini 500 juta, loh. Kapan kamu bisa kumpulin uang sebanyak itu? Putriku akan segera menikah dengan direktur utama.
Masih kurang 1,7 miliar. Tunggu saja sampai kakakku jadi istri direktur utama. HMPH. Putriku akan segera menikah dengan direktur utama. Loh, siapa yang butuh 500 jutamu yang receh itu? Tunggu saja sampai kakakku jadi istri direktur utama. Habislah kalian semua. Bawa mereka ke kantor polisi. Ini kasus besar. Loh, tunggu dulu. Siapa bilang aku tidak punya uang? Ini adalah kartu hitam dari direktur utama grup Dihao, yang dia berikan langsung pada kakakku. Isinya lebih dari 500 juta. 8 tahun lalu, direktur utama kalian memberikan langsung kartu hitam ini kepada kakakku. Kalian benar-benar pikir aku tidak punya uang. Aku hanya memberi kalian kesempatan untuk mempermalukan diri sendiri saja. Sayang sekali, ya, kalian, para sampah yang tidak punya mata. Kakakku pasti akan membereskan kalian semua. Ini kartu hitam Citibank dengan limit tak terbatas. Di seluruh dunia hanya ada 2. Salah satu pemiliknya memang dari grup Dihao. Salah satu pemiliknya memang dari grup Dihao, yaitu sang direktur utama. Kartu ini kelihatannya tidak asing. Benar, kartu hitam ini adalah yang diberikan langsung oleh direktur utama kalian untuk kakakku. Berani-beraninya kalian menyentuh keluarga direktur utama. Riwayat kalian semua akan tamat. Lihat baik-baik. Begitu kartu ini berhasil digesek, kalian semua akan dipecat. Transaksi berhasil. Pembayaran senilai 550 juta. Selamat datang kembali. Dasar tidak punya mata. Siapa yang pencuri? Hah, asal kalian tahu, grup Dihao itu kan milik keluarga kita. Memangnya kenapa kalau kami yang pakai? Memangnya kenapa kalau kami yang pakai? HMPH. Dari mana kamu dapat kartu ini? Dari kotak hitam yang ada di lemari kamarmu itu. Kotak hitam yang diikat tali merah itu. Iya, Kak, ini kan yang diberikan Pak Presdir, kakak ipar. Iya, Kak, ini kan yang diberikan Pak Presdir, kakak ipar, untukmu. Itu mahar yang diberikan Han Yusuan untukku sebelum kita menikah. Lin Qingqiu. Jadi selama ini kamu benar-benar Presdir grup Dihao. Benar. Kenapa kamu merahasiakannya dariku? Selama ini kamu hanya mempermainkanku. Aku sudah memberitahumu dari awal, tapi kamu sendiri yang tidak mau percaya. Makanya aku tidak membahasnya lagi. Aku tahu kamu punya harga diri yang tinggi. Aku khawatir dengan perbedaan status di antara kita. Aku takut kamu akan merasa rendah diri. Karena itu, aku memberimu modal, supaya kamu bisa mendirikan perusahaan. Bahkan aku menyuruh grup Dihao untuk mendukungmu secara diam-diam. Seluruh cabang provinsi selatan ini, aku dirikan hanya untukmu. Aku tadinya berencana, di hari grup Tiansheng Go Public, untuk memberitahumu semuanya. Tapi aku juga tidak menyangka, aku akan kecelakaan dan koma selama 5 tahun. Tapi sejak aku sadar, semua perbuatanmu benar-benar memberiku pelajaran yang sangat berharga. Kartu ini adalah mahar yang dulu diberikan Pak Presdir untuk Anda. Anda sendiri tidak percaya dan membuangnya begitu saja. Tapi ibu dan adik Anda sudah sering memakainya, kan? Karena sekarang kalian sudah bercerai, maka kembalikan kartunya. Karena sekarang kalian sudah bercerai, maka kembalikan kartunya. Tidak mungkin, kartu ini milik kami. Tidak akan kami berikan pada kalian, blokir saja. Baik. Apa kamu setega itu? Kita sudah bercerai. Pengeluaran kita sebelumnya tidak akan kungkit lagi. Mulai hari ini, kamu dan aku tidak punya hubungan apa-apa lagi. Kenapa harus bicara sok suci begitu? Han Yusuan, kamu bilang kamu menyembunyikan identitasmu demi Presdir Lin. Padahal kamu sudah main serong dengan wanita ini, kan? Entah kamu itu Han Yusuan atau ketua grup Dihao. Di hati Presdir Lin kami hanya ada kamu seorang. Kamu yang lebih dulu berkhianat, tapi malah menyalahkan Presdir Lin kami atas semuanya. Kamu benar-benar tidak tahu malu. HMPH. Beraninya kamu memukulku. Apa kamu punya hak untuk bicara? Tidak sadar diri. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang harus dipukul? Coba katakan sekali lagi. Coba katakan sekali lagi. Jaga tanganmu. Tuan Han adalah ketua grup Dihao. Memangnya kamu itu siapa? Berani-beraninya kamu memfitnah Tuan Han. Aku tidak keberatan membuatmu merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya seperti keluarga bangsawan itu. Han Yusuan, bisakah aku bicara denganmu? Ini adalah urusan kita berdua, bukan urusan orang luar untuk ikut campur. Tidak ada yang perlu kita bicarakan.
Cincin ini sebenarnya tidak ada artinya bagi grup di Hao. Apa itu kebaikan sang ketua? Apa itu kebahagiaan omong kosong? Itu semua palsu. Ini juga satu-satunya kebohongan yang pernah kukatakan selama 8 tahun ini. Cincin ini kurancang sendiri. Kubuat dengan tanganku sendiri. Dengan mencurahkan seluruh hatiku. Tapi, karena hati ini sudah kutarik kembali. Ceritanya sudah berbeda. Ah! Hancur. Kak. Kakek, ini sebenarnya ada apa? Kakak dan Yusuan sudah bercerai. Kamu ini benar-benar bodoh, bodoh sekali. Kek, dulu itu hanya karena satu perkataanmu. King Qiu jadi menikah dengan si Han Yusuan itu. Si Han Yusuan itu numpang hidup di rumah kita selama 8 tahun penuh. 8 tahun, dia makan dari kita, pakai punya kita. Bahkan biaya pengobatannya selama 5 tahun dia koma. Itu juga kita yang bayar. Tidak berguna sama sekali. Jelas-jelas dia itu cuma beban yang akan menyusahkan King Qiu. Yang mana ada yang tahu kalau dia itu direktur utama grup di Hao. Benar. Kakek, kenapa kakek nggak bilang dari awal? Kalau saja tahu, sekarang aku ini adik iparnya direktur utama grup di Hao. Pasti sudah hebat sekali sekarang. Semuanya jadi kacau begini. Kamu ini sebagai laki-laki, mentalnya cetek sekali. Kalian tahu apa? Kalian semua ini sudah buta karena harta. Beginikah didikan keluarga Lin yang kuajarkan pada kalian? Dulu, saat keluarga Lin hancur dalam semalam, Yusuanlah yang mengulurkan tangan. Makanya keluarga Lin bisa bertahan sampai sekarang. Jadi, dia sudah menolongku sejak dulu. Waktu itu, keluarga Lin diambang kehancuran. Berkat Yusuan yang maju dan menghubungkan kita dengan grup di Hao. Perusahaan kita bisa terselamatkan. Kalau waktu itu Yusuan tidak memintanya. Grup Tiansheng milikmu tidak akan pernah bisa berdiri. Keluarga Lin sudah hancur dari dulu. Bukan cuma itu. Kamu masih ingat, sebelum grup Tiansheng didirikan, ada sejumlah uang yang masuk ke rekeningmu. Itu juga pemberian dari Yusuan. Dialah yang memberiku modal. 5 tahun yang lalu, saat dia koma, dia sudah menghubungkan keluarga Lin dengan grup di Hao. Ternyata kakek sudah tahu identitasnya dari dulu. Kenapa kakek nggak kasih tahu kami dari awal? Coba saja kami tahu dia punya kedudukan setinggi itu. Kalau begitu, aku pasti akan memujanya. Kakek, ini semua salahmu. Jadi kacau begini. Mimpiku jadi orang kaya hancur sudah. Tidak mengerti. Kalian tidak mengerti. Ini salahku. Aku seharusnya tidak membesarkan kalian menjadi orang-orang yang picik dan penjilat. Jangan salahkan Yusuan. Dia hanya orang biasa. Kalian, coba tanyakan pada hati nurani kalian, apa dia pernah berbuat salah sedikit pun pada kalian? Dia seharusnya menjadi kunci kemakmuran abadi keluarga Lin. Tapi sekarang, semuanya hancur lebur karena kalian. Kek, jangan bicara begitu. Keluarga Lin kita sekarang juga tidak buruk, kok. Grup Tiansheng kakakku, kan sebentar lagi akan IPO. Kak, betul. Dalam waktu 5 tahun, King Qiu berhasil memimpin grup Tiansheng sampai ke tahap ini. Kalau diberi waktu lebih, mungkin saja bisa mencapai level grup di Hao. Dalam waktu 5 tahun, King Qiu berhasil memimpin grup Tiansheng sampai ke tahap ini. Kalau diberi waktu lebih, mungkin saja bisa mencapai level grup di Hao. King Qiu keluarga kita ini, dari kecil memang yang paling hebat dan paling pintar. Selama ada King Qiu, grup Tiansheng pasti akan terus maju. Bodoh, bodoh sekali. Kakek,
Tolong percaya padaku. Bahkan tanpa bantuan pun, aku, Lin Qingqiu, akan membawa keluarga Lin menuju kejayaan. Sekretaris Kiao, ada apa? Presiden Li, gawat. Presiden Li, para mitra kerja grup Tiansheng. Sekarang semuanya menolak bekerja sama dengan kita. Apa katamu? Ada apa ini sebenarnya? Saya juga tidak tahu. Sekarang 90% mitra kerja kita sudah mengirimkan surat pemutusan kerja sama. Kalau begini terus, aliran dana kita bisa putus total. Kamu tenangkan dulu situasi di dalam perusahaan. Aku akan segera menghubungi rekan bisnis perusahaan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Kita harus cari solusinya secepat mungkin. Harus cepat, Bu Lin. Sekarang adalah masa krusial bagi perkembangan perusahaan kita. Begitu aliran dana terputus, semua proyek kita akan terhambat. Kita juga harus membayar denda 20 miliar. Perusahaan kita bisa bangkrut total. Aku mengerti. Qingqiu, kenapa? Halo, Pak Li. Saya Lin Qingqiu. Halo, selamat siang, Pak Tian. Saya Lin Qingqiu. Maaf, Pak Tian berpesan untuk tidak menerima telepon apapun dari grup Tiansheng. Pak Bai, ini saya, Lin Qingqiu. Aku tidak punya urusan denganmu. Selesaikan saja sendiri masalahmu. Ada apa? Pak Cao, saya Lin Qingqiu. Nona Lin, dengan kemampuan Anda saat ini, Anda sudah tidak memenuhi standar minimum untuk bekerja sama dengan kami. Selama ini saya sudah terlalu banyak memberi Anda kemudahan. Tapi sekarang, saya putuskan untuk menarik semuanya kembali. Tolong segera kembalikan pesanannya. Padahal baru semalam. Kenapa bisa jadi begini? Keluarga kita pada akhirnya memang tidak bisa lepas dari kehancuran, ya. Kakek. Kakek. Qingqiu, kenapa kamu masih diam saja? Kenapa kamu tidak cepat-cepat minta tolong pada Han Yusuan? Kalian sudah menikah selama 8 tahun. Dulu dia sangat mencintaimu. Kamu tidak suka sarapan yang dibeli dari luar. Jadi setiap hari dia bangun jam 6 pagi untuk membuatkanmu sarapan. Dia sampai jago masak hanya demi kamu. Cepat minta tolong padanya. Dia pasti akan memaafkanmu. Kak, jangan sok gengsi begitu. Orang seperti kakak ipar itu, wanita seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan. Kamu rendahkan dirimu sedikit, benar, kan? Asal bisa membuatnya senang. Hati Han Yusuan pasti akan jadi milikmu. Kakek baru saja meninggal. Kalian sudah mengincar uangnya Han Yusuan. Apa kalian masih punya perasaan? Kami semua sudah tahu. Grup Tiansheng MU sudah diambang kehancuran. Kalau kamu tidak pergi memohon pada Han Yusuan, masa kami harus ikut kelaparan bersamamu? Iya, Kak. Pada akhirnya, memang kamunya saja yang tidak becus. Mengurus perusahaan tidak bisa. Mempertahankan satu pria saja juga tidak bisa. Cepat pergi sana. Si Han Yusuan itu, di sekelilingnya ada banyak sekali wanita penggoda. Kalau dia sampai direbut oleh perempuan murahan itu, nanti kamu menyesal pun sudah terlambat. Bu, menurutku si Qin itu niatnya tidak baik. Cukup. Aku masih harus mengantar kakek untuk yang terakhir kalinya. Selama ini, aku terlalu memanjakan kalian. Semua biaya hidup kalian, aku yang menanggungnya. Aku tidak akan mengurus kalian lagi. Urus saja diri kalian sendiri. Kak, kamu tidak boleh meninggalkanku. Kak, keluar, dasar tidak tahu balas budi. Sia-sia ibu membesarkanmu. Ah. Bu. Kakak. Ibu. Apakah kepergian Anda hari ini perlu diberitahukan kepada Nona Lin? Tidak perlu. Kalau begitu, mari kita segera berangkat. Pesawatnya sudah menunggu di bandara.